Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi di channel saya, dan hari ini saya akan mencoba membuat satu seri. Jadi video hari ini adalah video yang menjadi beberapa seri. Saya akan buat 5 atau 6 seri ke depan, dan tujuan saya adalah saya akan memperkenalkan posisi-posisi yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Karena banyak orang yang baru mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu banyak yang bingung mengenai positional control yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu, seperti ada mount, ada guard, ada back, ada side, ada macam-macam. Dan banyak mereka yang baru mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu atau yang baru akan memulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu seringkali bingung. Ini posisi-posisi ini seperti apa? Benefitnya apa di posisi itu, dan apa yang kira-kira bisa dilakukan di posisi-posisi tersebut. Dan yuk kita bahas satu persatu. Jadi out. Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi di channel saya, dan hari ini kita akan bahas mengenai posisi yang pertama adalah posisi mount control. Jadi posisi mount adalah posisi saat saya duduk di atas badan lawan. Jadi lawan saya dari bawah dan saya duduk di atasnya, dan posisi ini adalah posisi yang sangat dominan. Dalam artian di sini saya sebagai orang yang ada di top position, saya bisa melakukan attack, saya bisa melakukan submission, choke, saya bisa pukul, saya bisa melakukan banyak hal untuk ofensif di posisi ini. Sedangkan buat lawan saya yang di bawah ini kurang menyenangkan, sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Berat badan saya di atas badannya dia, plus dengan gravity saya bisa pressure, saya bisa mengontrol gerakannya dia di bawah dengan maksimal. Saya bisa pukul, saya bisa elbow strike, saya bisa melakukan banyak hal lagi kalau ini pertandingan MMA. Jadi bagi para fighter MMA, posisi ini adalah salah satu posisi favorit yang dicari. Kalau bisa dapatkan mount, pasti dia akan melakukan ground and pound, dia pasti akan melakukan kuncian-kuncian, melakukan choke dan sebagainya di posisi ini. Jadi bagi orang yang di atas, ini posisi yang sangat super ofensif. Bagi orang yang ada di bawah, ini adalah posisi yang sangat super defensif. Dia harus banyak defense supaya nggak kena pukul, dia harus defense attack supaya nggak kena hambar, nggak kena kimura dan sebagainya. Jadi posisi ini sangat menguntungkan bagi orang yang ada di top position, dan ini posisi yang secara pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu nilainya juga cukup lumayan kalau Anda mendapatkan posisi di mount position ini. Jadi salah satu posisi yang paling sering didapatkan itu adalah posisi yang namanya posisi mount. Dan di posisi mount itu banyak posisi gerakan-gerakan yang bisa kita pakai, baik gerakan attack maupun gerakan transisi ke posisi-posisi yang lainnya. Oke. Yang pertama kita lihat bagaimana attack yang bisa dilakukan dari posisi mount. Kalau kita bicara mengenai satu posisi di Brazilian Jiu-Jitsu, tentunya kita bicarakan dulu adalah mengenai attack. Let's say kita bicarakan attack. Apa saja attack-attack yang bisa dilakukan di posisi mount? Kalau saya di top mount, salah satu yang paling utama, yang paling sering kita lihat di pertandingan-pertandingan adalah armbar. Armbar ini adalah satu serangan yang favorit, yang sangat menguntungkan bagi orang yang ada di top position. Dia ambil tangan, kalau ada tangan yang bisa diluruskan, dia ambil, ditarik, kemudian di stretch, dan banyak sekali jadi tap out baik di pertandingan BJJ maupun juga di pertandingan MMA karena armbar ini. Jadi dari posisi mount, salah satu serangan yang paling umum yang bisa dilakukan adalah yang namanya armbar, dan itu biasanya dilakukan saat kita di posisi ini. Kadang lawan berusaha mendorong kita ke atas. Nah, saat di sini kita melakukan yang namanya armbar. Sini satu. Dan kita di mount, kemudian lawan kita bisa mendorong, kita ambil satu lengannya dia, dorong di mukanya, didorong, ambil. Oke, itu yang pertama. Kemudian favorit yang kedua yang biasanya dilakukan oleh banyak orang adalah Americana. Americana adalah satu kuncian yang cukup simple. Kalau di bahasa Jepangnya kalau nggak salah udegarami, kalau nggak salah namanya. Jadi ini satu kuncian lengan seperti ini di atas.
kemudian di pressure, kuncian itu akan mengenai elbow dan juga akan mengenai shoulder. Oke, jadi ini satu kuncian yang cukup favorit juga untuk dilakukan di BJJ maupun di MMA. Itu tadi option yang pertama adalah yang namanya armbar. Option yang kedua yang umum dilakukan adalah namanya Americana. Jadi dari sini kalau lawan bukan tangannya bukan dilurusin tapi dia defend di sini, di bawah tangannya dia protect lehernya atau protect mukanya takut dipukul. Nah, dari situ kita ambil tangannya, kita dorong, kemudian kita ambil yang namanya Americana. Oke, itu kuncinya, yang dikunci adalah siku dan bahu yang dikunci, namanya Americana. Kemudian juga ada kuncian namanya Kimura. Kuncian Kimura ini adalah kuncian yang sebaliknya, jadi kebalikan dari Americana adalah Kimura. Dan ini kuncian yang favorit sekali dan dikenal dengan nama Kimura karena ada waktu itu Helio Gracie sempat dikalahkan oleh orang Jepang yang namanya Masahiko Kimura. Jadi kuncian ini dinamakan dengan Kimura Lock, itu yang terkenal. Oke, itu attack-attacknya. Kemudian juga kalau pertandingan ini mengenakan gi atau saat saya posisi self defense saya mengenakan gi, saya bisa melakukan yang namanya collar choke. Jadi saya di top, saya enak sekali untuk bisa melakukan namanya collar choke ini. Jadi saya melakukan choking dengan menggunakan collar lawan. Lalu di sini kita bisa mengambil yang namanya collar choke. Collar choke itu bisa berlaku baik dari gi ataupun kalau kita let's say self defense ada kaos atau ada kemeja, itu pun juga bisa dipakai untuk collar choke. Caranya seperti ini. Satu, S. Oke, dari collar ambil satu collarnya, satunya dimasukkan juga. Drop. Oke. Kemudian satu lagi kita juga bisa melakukan yang namanya triangle. Jadi triangle itu memang pada dasarnya secara basic kita belajar dari posisi bottom. Jadi saya di bawah, saya melakukan triangle. Tapi kalau Anda ingat pertandingan seperti Khabib yang dilakukan pada pertandingan yang terakhir, dia melakukan yang namanya triangle, dia ambil setupnya adalah dari posisi mount control. Oke. Jadi dari mount bisa melakukan triangle. Kemudian yang bisa diambil lagi dari posisi ini antara lain ada yang namanya triangle. Triangle ini bisa diambil dalam artian biasanya triangle kita ngambilnya dari posisi di bawah, dari posisi di top pun kita juga bisa mengambil yang namanya triangle. Setupnya seperti ini kurang lebih. Oke, itu tadi beberapa attack-attack yang sangat umum dilakukan dari posisi mount. Tapi selain melakukan attack, sebetulnya setiap posisi itu juga menyediakan ruang untuk melakukan yang namanya transisi. Nah, ini yang menariknya. Kenapa? Belum tentu choke atau attack submission yang kita lakukan itu pasti berhasil. Tetapi seringkali attack kita itu menimbulkan reaksi dari pihak lawan untuk dia berpindah dan membuat kita punya chance untuk melakukan serangan berikutnya atau mengambil posisi yang berikutnya. Oke, dari mount antara lain kalau kita nggak bisa mendapatkan, terkadang lawan berusaha untuk escape. Salah satu yang paling umum dilakukan adalah saya melakukan yang namanya knee on belly. Knee on belly ini posisi saya menaruh lutut saya di atas badan lawan. Jadi membuat lawan usaha bergerak, entah nantinya saya akan melakukan mounting lagi atau saya pindah ke posisi yang lainnya. Tapi knee on belly adalah satu posisi yang sangat dominan untuk dilakukan. Selain attack, sebetulnya juga bisa kita mempunyai beberapa option lagi adalah yang namanya transisi. Transisi itu adalah kita pindah posisi dari posisi mount, kita mau coba transisi pindah ke posisi-posisi yang lain. Oke, salah satu yang paling umum adalah pindah ke posisi yang namanya knee on belly. Dari sini mungkin kita nggak bisa dapatkan attack di sini, dia defense-nya rapat, tangannya semua rapat. Oke, kita bisa transisi ke posisi yang namanya knee on belly. Di sini
Oke. Kita bisa mengancam, di sini kita bisa ada beberapa option attack lagi yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa juga move ke posisi yang lainnya seperti ini. Oke. Itu namanya knee on PC ke posisi knee on belly. Selain itu, saya dari posisi mount control saya juga bisa melakukan yang namanya take the back. Jadi saya juga sangat umum karena lawan biasanya berusaha proteksi tangannya atau mukanya supaya tidak kena pukul, dia rolling, dan saat itu saya bisa mengambil back control, saya bisa melakukan serangan dari posisi back. Itu nanti akan kita bahas saat kita membicarakan mengenai posisi back control. Namanya back take. Nah, back take ini bisa kita lakukan kalau lawan memberikan posisi punggungnya kepada kita, entah dia melakukan defense position atau apa, akhirnya kita dapatkan backnya. Misalkan kita mengambil tangannya, dia defend, dia turn, di sini kita dapat punggungnya, kita dapat dari sini, baru saya lakukan yang namanya take back. Oke, itu tadi sepintas yang kita bicarakan mengenai posisi mount control. Jadi posisi mount adalah posisi yang sangat menguntungkan bagi lawan yang ada di atas. Oke, saat itu lawan yang ada posisi yang mendapatkan posisi di atas itu akan sangat dominan, bisa melakukan serangan pukulan ataupun serangan-serangan kuncian, choke ataupun kontrol, itu sangat enak dan sangat nyaman dilakukan di posisi mount. Tentunya mendapatkan mount juga bukan hal yang gampang. Anda bisa melakukan takedown, Anda bisa melakukan passing dekat dulu supaya Anda bisa mendapatkan posisi mount. Tapi setelah dapatkan posisi mount, Anda punya cukup banyak varian opsi, baik itu attack maupun untuk transisi ke posisi-posisi yang lain. Sedangkan bagi lawan tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan kecuali dia melakukan escape. Oke. Jadi ini secara grade posisi, ini adalah posisi yang sangat menguntungkan bagi orang yang mendapatkan top control position. Oke, itu dari bahasan singkat saya mengenai position mount, dan tentunya ini adalah video yang pertama dari seri posisi-posisi yang lainnya. Akan saya buat video-video yang lainnya mengenai posisi-posisi apa saja yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan tentunya ini juga satu hal yang menarik karena ternyata ada yang kemarin ada sempat yang memberikan komen, wah ternyata di Indonesia ada channel Brazilian Jiu-Jitsu juga ya. Yes, dan setelah saya lihat-lihat ternyata juga saya punya koleksi video cukup banyak yang belum ada. Saya rasa kok belum ada juga channel yang khusus membahas mengenai Brazilian Jiu-Jitsu. Dan kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, please Anda bisa sharekan ke teman-teman latihan Anda. Anda juga bisa bantu untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa juga tonton video-video yang lain. Di channel saya ini ada banyak video-video yang lain yang mungkin bisa membantu untuk perkembangan Brazilian Jiu-Jitsu Anda. Oke, keep on training guys, see you on the mat. Us.